Dan untuk mengetahui pergerakan rupiah dan prospeknya pada pekan depan, kita telah terhubung dengan Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri. Mas Ruli, selamat sore. Selamat sore Mbak Patricia. Baik, Mas Ruli, bagaimana pergerakan rupiah sepekan terakhir? Kemudian sentimen apa yang menjadi penekan dan juga penopang rupiah? Kalau saya lihat pekan ini mencatatkan tren perkembangan itu positif ya. Ya, perdagangan hari ini tidak terlalu banyak berubah dibandingkan dengan penutupan kemarin ya, di level 14.450 dan rentangnya juga cukup baik ya, 14.429 sampai dengan 14.456 ya. Konsisten 14.500. Tekanan kemana menurun dengan pekan lalu ya. Tren perkembangan positif di dalam negeri, laju Fed yang meningkat, sementara itu juga di globalnya kita lihat tren pergerakan US dollarnya juga masih stabil, di indeks dollarnya itu masih di kisaran 90 sampai 91. Nah, ini juga didukung oleh sinyal yang dikeluarkan oleh The Fed ya, bahwa mereka masih berkomitmen untuk melakukan kebijakan yang akomodatif. Lalu bagaimana dengan prospek rupiah pada pekan depan, Mas Ruli, dengan adanya sentimen The Fed dan juga rilis inflasi? Iya, pekan depan itu memang agak cukup, ada beberapa rilis data yang memiliki impact cukup, memiliki high impact ya pada pergerakan pasar ya, yaitu inflasi dan juga ada rilis dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PDB. Kalau dari inflasi kita lihat sih masih akan tetap stabil ya, impact dari Lebaran itu belum akan banyak terlihat pada inflasi di bulan April ini ya, karena ekonomi juga masih berjalan di bawah normal. Sementara itu kalau kita lihat untuk perkembangan PDB ya, PDB juga kita lihat kemungkinan masih akan minus ya, ini sudah banyak di ekspektasi oleh market ya. Tapi kalau memang ternyata bisa lebih baik dari konsensus ya, saya rasa ini akan berdampak positif terhadap rupiah. Oke, Mas Rudi, maksudnya Mas Ruli, untuk obligasi, seperti apa selera investor di pasar obligasi Indonesia dengan adanya pengaruh The Fed? Ya, dengan The Fed masih menegaskan bahwa belum akan melakukan banyak perubahan ya, terkait dengan arah kebijakan moneter yang tetap akomodatif. Ini kalau saya lihat harusnya berdampak positif pada perkembangan di pasar obligasi ya. Terlihat kalau untuk di data yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, sudah ada arus modal asing masuk ya sepanjang bulan April ya, sekitar 8 sampai 9 triliun. Jadi selain itu juga imbal hasil terlihat juga cukup stabil di kisaran 6,5%. Saya rasa dengan laju inflasi yang juga masih akan tetap rendah, suku bunga tetap rendah juga baik lokal maupun di dalam negeri, prospek obligasi saya lihat mungkin cukup baik ya dalam beberapa waktu ke depannya. Memang risiko terbesar itu adalah dari keluar masuknya investor asing ya, kalau ada tiba-tiba gejolak yang terjadi di pasar global ya, terutama karena ekspektasi pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lebih cepat dari perkiraan. Kira-kira seperti itu. Kemudian Mas Ruli, Biden kembali mengajukan paket stimulus baru. Apakah kemudian ini bisa berdampak bagi pasar uang Indonesia? Seperti apa Mas Ruli? Mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Kalau saya melihat memang berbagai stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintahan Biden ya, ini akan mempercepat pemulihan ekonomi. Yang terakhir kalau saya lihat berupa stimulus di bidang pendidikan. Ini juga akan melengkapi stimulus sebelumnya ya, termasuk di bidang infrastruktur. Namun kalau kita melihat dari stimulus di bidang edukasi atau pendidikan, ini mungkin dampaknya akan lebih bersifat jangka panjang ya, untuk memperbaiki sistem pendidikan di Amerika ya. Sementara untuk dampak terhadap pasarnya, terhadap nilai tukar, saya tidak terlalu banyak signifikan ya, pada rupiah. Kita masuk ke dalam negeri, Mas Ruli, dengan adanya momen Lebaran, besok sudah masuk bulan baru, bagaimana kemudian peluang daya tahan rupiah? Apakah akan bisa menguat, bertahan ke level 14.000? Sebenarnya meskipun memang beberapa waktu terakhir relatif menguat, tapi untuk ke level 14.000 ya, saya lihat masih agak sulit ya, karena pada saat ini secara
seasonal ya, atau secara musiman ini banyak dipengaruhi oleh musim pembayaran dividen dan juga repatriasi dari hasil pembayaran dividen tersebut. Sehingga saya lihat memang sepanjang kuartal 2 ini demand falasnya masih agak tinggi ya. Jadi kalau saya melihat mungkin dalam sampai dengan bulan akhir Mei sampai dengan Juni itu mungkin kisarannya masih akan tetap di kisaran 14.400 sampai 14.500. Oke, berarti artinya masih belum bisa rupiah untuk menuju ke level 14.000. Mas Ruli, kemudian bagaimana dengan pengaruh vaksinasi dan juga COVID-19 baik itu di India dan juga Jepang termasuk juga dengan Indonesia? Ya, memang saat ini saya melihat ini merupakan salah satu risiko yang terbesar ya kalau datang dari global ya. Jadi kalau kita melihat kondisi pandemi di India ini memang lagi memburuk ya secara signifikan ya, karena dampak dari penyelenggaraan ritual umat Hindu ya. Jadi meski memang vaksinasi di India berjalan cukup cepat ya, dan juga India menjadi salah satu produsen besar vaksin di dunia, namun memang dampaknya perayaan tersebut, dampak dari perayaan ritual tersebut itu menyebabkan penambahan infeksi hariannya yang sangat tinggi ya. Jadi terakhir saya mengikuti itu mencapai sekitar 370 atau 380 ribu per hari ya. Jadi memang krisis yang dialami oleh India itu cukup signifikan ya. Jadi ini juga dikhawatirkan ya bisa berdampak juga kepada beberapa negara di sekitar ya, termasuk juga Indonesia. Jadi ini kalau kondisi pandeminya memburuk ya, dikhawatirkan juga akan dapat berpengaruh kepada proses pemulihan ekonomi yang mungkin agak lebih lambat dari yang kita harapkan. Terakhir, Mas Ruli, saran Anda bagi pelaku pasar untuk pekan depan apa saja kemudian yang harus diperhatikan lebih lagi oleh para pelaku pasar? Ya seperti saya sampaikan tadi ya, minggu depan itu akan ada publikasi yang high impact, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Di pasar expect pertumbuhan ekonomi belum akan menunjukkan perbaikan secara signifikan ya. Sementara untuk inflasi kita lihat masih akan stabil ya, karena ekonominya juga masih lemah. Namun memang apabila ternyata realisasi pertumbuhannya lebih baik ya, saya rasa bisa ada kemungkinan dorongan positif bagi rupiah. Namun untuk jangka menengah ya, mungkin kalau kita lihat karena demand-nya masih tinggi, demand falasnya masih tinggi, mungkin masih akan tetap berada di 14.400 sampai 14.500 dalam beberapa waktu ke depan. Baik, rilis data ekonomi masih menjadi fokus untuk pasar kita pada pekan depan. Mas Ruli, terima kasih untuk informasi dan juga analisis Anda, dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian Ruli Arya Wisnubroto, Senior Financial Market Analyst Bank Mandiri, sudah bergabung bersama kami di Closing Market.